Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jumari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1. Dasar pendidikan yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah suatu usaha untuk menyiapkan murid untuk mencapai kecakapan hidup dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Konsep yang kedua adalah sistem Among. Sistem pendidikan yang menekankan 3 konsep yaitu ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dapat kita simpulkan menjadi 6 kata kunci, yaitu menuntun, kodrat anak, berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan petani. Kata kunci yang pertama adalah menuntun. Maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, memperbaiki lakunya agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kata kunci yang kedua adalah kodrat anak. Pengaruh pengajaran memerdekakan hidup lahir. Pendidikan memerdekakan hidup batin. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan searah, namun membebaskan peserta didik untuk merdeka, mengembangkan dirinya secara mandiri. Dalam prosesnya, pembelajaran bisa diintegrasikan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, karena bermain adalah kodrat anak. Yang ketiga, berpihak pada anak. Maksudnya, seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Setiap individu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran yang beragam juga perlu diterapkan. Yang berikutnya adalah bukan tabula rasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak menebalkan garis samar-samar yang dapat memperbaiki lakunya dengan konteks sosial kultural untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kata kunci yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya dengan perpaduan yang harmonis, gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat atau tenaga yang besar menuju keseimbangan dan keselarasan hidup. Kata kunci yang keenam adalah petani. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan anak diibaratkan tanaman. Pendidik menuntun tumbuhnya tanaman, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu kehidupan tanaman tersebut. Dengan demikian, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan karakter dan kualitas pribadi yang akan membantu anak-anak menjadi individu yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya hanya mentransfer pengetahuan dan mengutamakan aspek kognitif, sehingga pemahaman terhadap karakter dan aspek lain dalam pembelajaran murid terabaikan. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran murid sudah berhasil. Pembelajaran yang terpusat pada guru atau teacher center. Saya hanya bertanggung jawab atas penyampaian materi pelajaran, pemberian tugas, dan tes untuk mengukur pemahaman siswa. Saya fokus pada kepatuhan dan kedisiplinan siswa.
Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan dalam pembelajaran adalah kurang tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya saya melakukan pembelajaran tidak hanya terfokus pada ketercapaian materi, akan tetapi juga pada karakter dan budi pekerti murid. Seharusnya siswa diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pembelajaran. Saya juga harus memahami karakter murid, karena setiap murid unik dan membawa kodratnya masing-masing. Apa yang harus segera saya terapkan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan sosial kultural murid, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan memungkinkan setiap murid untuk berkembang secara optimal sesuai dengan latar belakang budaya mereka. Menerapkan pembelajaran berbasis teknologi secara efektif dan memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan pengalaman dan hasil belajar murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Layaknya petani yang tidak hanya menyemai, tetapi juga menuntun tumbuhnya, memelihara, dan memperbaiki kondisi tanamannya. Demikian guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing, merawat, dan mengembangkan potensi murid agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menuju keselamatan dan kebahagiaan. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.